Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Danuri MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar pendidikan yang saya hormati, serta teman-teman kelas A2 19 yang saya banggakan. Perkenankan, saya Anggit Sitoresmi NPM 19144600057 akan mempresentasikan seminar pendidikan yang berjudul Pengembangan Media Big Book untuk meningkatkan keterampilan membaca mata pelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas 2 SD Negeri Telogo, Kasihan, Bantul. Bab 1. Latar belakang. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di SD Negeri Telogo, Kasihan, Bantul, ditemukan permasalahan yang sering dihadapi oleh siswa kelas 2 SD, yaitu kesulitan dalam belajar membaca, dipengaruhi kurangnya media pembelajaran, dan guru pun saat melaksanakan proses pembelajaran belum memakai media pembelajaran. Sekolah masih kurang dalam penggunaan media yang kreatif, media yang hanya digunakan seadanya yang ada di sekolah tersebut, sehingga proses pembelajaran di kelas kurang aktif. Proses belajar mengajar yang dilaksanakan di kelas berkaitan dengan keterampilan membaca, dengan bahan bacaan dan juga media untuk melatih siswa dalam belajar membaca menjadi faktor utama yang mempengaruhi keterampilan membaca. Bahan bacaan yang kurang menarik atau media yang belum ada menyebabkan siswa malas untuk membaca. Dalam mempersiapkan media, sebaiknya menggunakan media yang menarik perhatian siswa sehingga siswa lebih fokus dalam menerima materi, yaitu dengan media Big Book. Penggunaan media Big Book untuk mengatasi masalah membaca. Pada saat penggunaan media Big Book secara bersama-sama akan timbul keyakinan dan rasa keberanian dalam setiap siswa yang bisa membaca. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik kurangnya keterampilan membaca karena di SD Negeri Telogo tidak menggunakan media dalam proses pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang kedua, kurangnya buku membaca karena di sekolah tersebut untuk menarik agar peserta didik dapat melatih keterampilan membaca. Yang ketiga, belum ada media Big Book sebagai sarana untuk memudahkan dan meningkatkan keterampilan membaca kepada siswa kelas 2 SD Negeri Telogo. C. Yaitu pembatasan masalah. Pengembangan bahan ajar yang terbatas pada media Big Book pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 2 SD Negeri Telogo. Terbatasnya media pembelajaran dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, yaitu peserta didik kurang mampu dalam keterampilan membaca karena di sekolah tersebut tidak ada media pembelajaran dan kurangnya buku cerita anak Big Book untuk meningkatkan keterampilan membaca. D. Yaitu rumusan penelitian. Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan dalam penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kelayakan media Big Book untuk meningkatkan keterampilan membaca mata pelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas 2 SD Negeri Telogo? Yang kedua, bagaimana keefektifan media Big Book untuk meningkatkan keterampilan membaca mata pelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas 2 SD Negeri Telogo? Yang ketiga, bagaimana respon siswa terhadap media Big Book untuk meningkatkan keterampilan membaca pada mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas 2 SD Negeri Telogo? E. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan kelayakan media Big Book untuk meningkatkan keterampilan membaca mata pelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas 2 SD Negeri Telogo. Yang kedua, untuk mengetahui keefektifan media Big Book untuk meningkatkan keterampilan membaca mata pelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas 2 SD Negeri Telogo. Yang ketiga, untuk mengetahui respon siswa terhadap media Big Book untuk meningkatkan keterampilan membaca
mata pelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas 2 SD Negeri Telogo? F. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi siswa sebagai buku cerita mandiri dan dapat mempermudah siswa dalam memahami pengetahuan dan meningkatkan keterampilan membaca pada siswa. Yang kedua, bagi guru dapat menambah wawasan dan pemikiran serta untuk mendukung peningkatan kualitas guru SD dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang ketiga, bagi peneliti sebagai bahan wawasan dan dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat di sekolah, yaitu dengan meningkatkan wawasan tentang penggunaan media Big Book dalam meningkatkan keterampilan membaca mata pelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas 2 SD dan hasil penelitian nantinya sebagai bekal untuk mengajar ketika sudah menjadi guru. G. Spesifikasi produk yang dikembangkan. Produk dalam penelitian ini adalah produk media Big Book untuk meningkatkan keterampilan membaca pada siswa kelas 2 SD Negeri Telogo. Media Big Book ini memiliki spesifikasi yang pertama, buku gambar A3 berbentuk horizontal. Yang kedua, isi buku mencakup gambar dan tulisan yang menyajikan materi dongeng atau fabel. Yang ketiga, media Big Book dibuat secara manual dan menggunakan komputer dengan didesain dengan menggunakan aplikasi. Yang keempat, setiap lembar terdiri dari sebuah gambar dan tulisan dengan huruf perdana dengan ukuran menyesuaikan. Yang kelima, warna yang digunakan cenderung lebih cerah dan menarik perhatian siswa yang menceritakan apa yang dapat digambar. Yang keenam, media Big Book ini disertai dengan judul dongeng atau fabel, kura-kura dan monyet. Yang ketujuh, media Big Book yang terdapat pada materi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang kedelapan, media Big Book ini terdapat pesan dan amanat yang dicantumkan serta diterapkan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. H. Asumsi pengembangan. Yang pertama, media Big Book untuk meningkatkan keterampilan membaca kelas 2 SD yang mengajarkan keterampilan membaca permulaan. Yang kedua, media Big Book ini sebagai media pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dalam melakukan komunikasi dan memahami kosakata bahasa lain. Media Big Book juga mengajarkan dan melatih meningkatkan keterampilan membaca dan sebagai media untuk mengetahui kelayakan pada media Big Book ini. Bab 2, kajian pustaka. A. Kajian teori, yaitu 1. Media. Menurut Mustafa 2020, media merupakan perantara atau pengantar sumber pesan dengan penerima pesan merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan seseorang sehingga terdorong serta terlibat dalam pembelajaran. Proses pembelajaran yang ada pada dasarnya juga merupakan proses komunikasi sehingga media yang digunakan dalam pembelajaran disebut media pembelajaran. Yang kedua, media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan sesuatu untuk menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber yang dirancangkan sehingga mendapatkan lingkungan belajar yang kondusif. Penerima atau siswa yang mengikuti pembelajaran dapat melakukan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang ketiga, Big Book. Big Book merupakan buku cerita yang berukuran besar yang di dalamnya memiliki cerita sederhana serta dilengkapi dengan gambar-gambar yang menarik sesuai dengan isi cerita. Media Big Book memungkinkan siswa kelas rendah melihat dan membaca buku tersebut. Yang keempat, keterampilan membaca. Keterampilan membaca disebut salah satu keterampilan berbahasa yang harus dimiliki oleh setiap siswa, di mana pada keterampilan membaca ini tidak hanya berguna di satu mata pelajaran, tetapi di setiap mata pelajaran tentu terdapat aktivitas membaca. Yang kelima, pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia memiliki peran yang penting untuk kehidupan manusia, karena sebagai masyarakat Indonesia kita harus memahami dan mempelajari bahasa Indonesia secara benar.
Pembelajaran bahasa Indonesia di jenjang sekolah dasar mengembangkan 4 aspek keterampilan berbahasa dalam mengembangkan fisik, sosial, emosional, dan juga kognitif. B. Kajian penelitian yang relevan. 1. Penelitian yang relevan dilakukan oleh peneliti Intan Nisfullaili dengan judul Pengembangan Media Kusuka untuk keterampilan membaca permulaan siswa kelas 1 sekolah dasar. Yang kedua, penelitian yang relevan yang dilakukan oleh Ani Rosidah dan Dini Febrianti dengan judul Meningkatkan Kemampuan Membaca Permulaan dengan menggunakan media Big Book di sekolah dasar. C. Kerangka berpikir. Permasalahan materi cerita fabel di sekolah hanya menggunakan buku pelajaran, belum adanya media pembelajaran. Tindak lanjut, mengembangkan media Big Book untuk meningkatkan keterampilan membaca agar siswa tertarik dalam belajar membaca dengan menggunakan media yang menarik. Solusi, pengembangan media pembelajaran Big Book untuk meningkatkan keterampilan membaca. Hasil, mengetahui kelayakan dan efektivitas dalam penggunaan media Big Book sebagai media pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia, materi cerita fabel atau dongeng, serta meningkatkan keterampilan membaca. Bab 3. Metode penelitian. A. Metode pengembangan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian pengembangan atau dikenal sebagai istilah Research Development atau R&D. B. Prosedur pengembangan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian pengembangan atau dikenal dengan istilah Research Development atau R&D menggunakan 8 tahap yaitu dikemukakan oleh Sugiono. 1. Potensi dan masalah. Tahap ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang relevan mengenai perlunya pengembangan media pembelajaran Big Book pada materi cerita fabel atau dongeng mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 2 SD Negeri Telogo. Yang kedua, pengumpulan informasi data. Pengumpulan informasi ini dilaksanakan secara berbagai wawancara terhadap guru yang bersangkutan, jurnal penelitian yang relevan, berbagai buku untuk mengumpulkan data atau informasi tentang media pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia yang memuat cerita fabel atau dongeng. Yang ketiga, desain produk. Tahap pembuatan desain produk dimulai dengan membuat gambaran maupun perencanaan tentang produk yang akan dikembangkan sebagai media pembelajaran. Yang keempat, validasi desain. Validasi desain merupakan suatu proses atau cara untuk menilai pembelajaran yang dikembangkan. Selanjutnya, media pembelajaran Big Book dibuat, peneliti dapat menyerahkan pada validator. Yang kelima, revisi desain. Revisi dilaksanakan berdasarkan saran dan memberikan masukan dari validator untuk dipertimbangkan memperbaiki produk agar lebih baik lagi. Yang keenam, uji coba produk. Uji coba produk merupakan suatu proses yang dilakukan untuk uji coba produk dan analisis yang terkumpul. Uji coba ini dilakukan melalui 2 tahap, yaitu uji coba terbatas dan uji coba lapangan. Yang ketujuh, revisi produk. Produk diperbaiki sesuai dengan kekurangan dan dilakukan evaluasi dalam uji pemakaian produk media pembelajaran sehingga dapat digunakan untuk penyempurnaan produk agar lebih baik lagi. Yang kedelapan, uji coba pemakaian dari produk yang dihasilkan dari revisi terbaru selanjutnya diuji coba kepada subjek penelitian. C. Desain uji coba produk, yaitu yang ke-1 uji coba ahli, yang kedua uji coba instrumen, yang ketiga uji coba lapangan. Uji coba dilakukan di kelas dengan secara langsung bertatap muka dengan media yang diuji coba ini yaitu media Big Book mata pelajaran bahasa Indonesia materi cerita fabel atau dongeng kelas 2 SD. Uji coba dilakukan dalam eksperimen kelompok katrol dengan membandingkan sebelum dan sesudah menggunakan media Big Book ini. D. Subjek uji coba. Siswa kelas 2 SD Negeri Telogo, Taman Tirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. E. Teknik dan instrumen pengumpulan data. A. Teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama observasi.
teknik pengumpulan data dengan cara observasi digunakan pada saat akan penelitian berkenaan dengan perilaku manusia maupun gejala-gejala dalam proses kerja. Yang kedua, wawancara. Bertujuan untuk memahami masalah atau kendala yang terjadi dalam proses pembelajaran kelas 2 di SD Negeri Tlogo. B. Instrumen pengumpulan data. Yang pertama, lembar observasi yang berisi berbagai aspek-aspek yang akan diobservasi pada saat proses belajar mengajar menggunakan media visual, yaitu media Big Book. Yang kedua, wawancara dilakukan bebas, artinya pertanyaan tidak terpaku pada pedoman wawancara, melainkan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan keadaan di lapangan atau di sekolah SD Negeri Tlogo. C. Angket. Bertujuan untuk memperoleh data dari ahli materi dan ahli media yang terkait dengan kualitas produk yang diteliti. D. Tes. Tes yang digunakan ini berupa serentetan tes praktik membaca siswa kelas 2 SD. E. Dokumentasi. Merupakan instrumen pengumpulan data yang diperoleh peneliti menggunakan dokumen dan beberapa foto pada saat pelaksanaan uji coba produk. F. Teknik analisis data, yaitu yang pertama, teknik analisis data kualitatif deskriptif. Pengumpulan data secara kualitatif deskriptif, peneliti memperoleh data yang disajikan apa adanya, kemudian dianalisis dan dideskripsikan secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran dengan adanya fakta yang terjadi. Yang kedua, kuantitatif deskriptif. Dilakukan dengan penelitian yang digunakan untuk analisis data yang selanjutnya diberikan gambar untuk membuat kesimpulan. Sekian presentasi dari saya mengenai seminar pendidikan. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.